Teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Share lagi aktivitas aku di pagi hari. Seperti biasa nih, aku mau ngeprek dulu di dapur mumpung ini masih pagi banget. Dan kebetulan ini tuh hari Senin, Rapan juga lagi nggak masuk sekolah ya, karena sekolahnya tuh mau dipakai ada acara gitu. Jadi hari ini libur dulu. Sebelum aku ngerjain aktivitas yang lainnya, ini aku mau masak dulu biar lebih tenang ya teman-teman. Terus barusan Rapan nge-request minta dibikinin sup putren ya atau jagung mini. Dan ini aku bikinnya sedikit aja karena cuman buat Rapan. Terus tadinya tuh mau aku pakein wortel tapi ternyata nggak mau. Ya udah nih aku masaknya putren aja. Ini juga aku belinya cuman 4 biji ya teman-teman. Jadi untuk putren itu harganya ini 1000-an ya satunya. Nah karena di warungnya juga tinggal 4 buah, ya udah nih aku belinya 4 buah aja. Dan ini tuh jadinya pasti bakalan sedikit banget ya teman-teman. Kayaknya Rapan gak bakalan kenyang, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti aku tambahin kuahnya yang agak banyakan aja. Nah di sini seperti biasa aku mau bikin bumbu uleknya dulu. Nah aku tuh kalau bikin sayur sop nggak jauh-jauh dari kemiri sama bawang putih ya. Nah ini juga aku tambahin garam, terus di sini aku ulek-ulek dulu atau aku halusin. Untuk bumbu tambahannya di sini ada daun seledri, daun bawang dan juga tomat. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku pernah bikin sup tahu pakai dashi gitu, tapi ternyata kurang enaknya. Jadi aku tuh mau bikin sup ala-ala aku aja. Kebetulan ini juga lagi nggak ada bawang merah. Tadi aku mau beli lupa ya. Jadi aku pakein bawang bombay aja. Nah ini udah aku iris-iris. Langsung kita tumis dulu bumbunya. Nih pertama-tama aku tumis dulu bawang bombaynya sampai sedikit layu. Kemudian bumbu yang udah aku halusin juga kita masukin ya. Nah ini kita osang-oseng aja. Kalau misalkan udah matang nih tinggal ditambahkan air secukupnya. Nah karena ini aku numisnya di wajan, jadi kita pindahkan dulu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya karena ini aku nggak punya panci kecil, jadi aku pakai buat menanak nasi gitu ya. Kebetulan ini juga udah nggak dipakai, jadi suka aku pakai buat bikin sayur aja. Nah ini aku tambahkan penyedap rasa dan juga ladaku ya teman-teman. Terus ini terakhir aku masukin daun bawang, seledri sama tomatnya. Nah ini dia untuk sup jagung putrennya udah jadi. Nih aku mau langsung aja buat nyuapin Rapan ya. Nyuapin Rapannya udah beres. Pokoknya pagi-pagi itu kalau udah nyuapin anak itu udah tenang ya. Kalau kita sih kayak minum air putih atau ngeteh ngopi kayak gitu aja udah apa ya, udah tenang juga sih. Jadi tinggal beres-beres yang lainnya. Terus kalau makan biasanya tuh nanti agak siangan aja abis beres kerjaan ya. Karena kalau kerjaan tuh masih numpuk kayak suka kepikiran aja gitu loh teman-teman. Nah dan di sini juga aku mau beres-beresin di bagian dapur dulu. Nih untuk di bagian kamar belum aku beresin ya teman-teman. Nih karena aku udah terlanjur nguprek-nguprek di dapur nih, jadi ya udah aku beresin dulu di bagian dapur biar lebih nyaman ya. Apalagi dapur aku itu emang cepet banget kotornya. Terus ini kan deket banget sama kamar mandi atau WC gitu ya teman-teman. Udah gitu Rapan kalau misalkan ke kamar mandi jarang pakai keset, jadi suka sering basah-basah gitu. Kadang kalau mandi berendam disiram-siramin yang alhasil basah semua ke dapur. Makanya nih dapur aku tuh emang gak pernah atau jarang bersih atau jarang rapih gitu loh teman-teman. Jadi walaupun ini udah aku beresin, beberapa menit kemudian juga ini udah pasti basah-basah lagi, kotor lagi kayak gitu. Dan ini di bagian dapur belakang ini tuh kan bawah wastafelnya kotor banget kayak hitam-hitam gitu ya teman-teman. Jadi di sini mau aku cuci dulu. Sebenarnya ini setiap habis nyuci piring juga aku bersihin, cuman nggak tahu kenapa ini suka banyak lumut-lumut gitu loh teman-teman. Nah dan di sini juga ternyata rongsokan aku tuh udah banyak banget nih, mau aku kedepanin biar nanti kalau ada abang rongsokan tinggal ngasihin aja ya. Nah ini barang-barang yang udah nggak kepake jadi aku kumpulin di belakang, kan aku kan nggak punya gudang, namanya juga rumah petak atau rumah kontrakan ya teman-teman. Jadi ya udahlah, tempatnya juga sesempit itu. Namanya juga rumah kontrakan, nggak mungkin dong ada gudangnya juga, yang ada ya petakan kayak gini loh teman-teman. Oke lanjut aja ya. Di sini aku mau nyuci piring dulu nih, cucian piring aku tuh udah setumpuk banget. Oh ya di sini aku nyuci pakai sabun colek karena sunlight aku lagi habis. Dan pernah ada yang komen katanya kalau pakai sabun colek itu tuh suka bau gitu loh teman-teman. Tapi menurut aku sih enggak ya. Yang penting kita pas ngebilasnya bersih aja sampai keset kayak gitu. Aku tuh kadang nyuci baju, bukan kadang-kadang sih, emang kalau nyuci baju juga aku pakai sabun colek ya,
karena aku nggak pakai mesin cuci. Kecuali kalau misalkan pakai mesin cuci, nah baru aku pakai deterjen bubuk kayak gitu. Karena kalau pakai deterjen bubuk itu misalkan bajunya aku rendam dulu, itu tuh aku nggak kuat ya teman-teman, suka panas tangan aku. Tapi kalau pakai sabun colek ini bener-bener aman banget. Makanya nih aku kalau misalkan nggak ada sabun cuci piring, ya udah aku pakai sabun colek aja. Jadi aku tuh nggak ribet ya. Yang penting jangan pakai deterjen bubuk, takutnya tangan aku tuh panas kayak gitu. Nah teman-teman, di sini juga untuk cucian piring aku udah mulai beres. Pokoknya senang banget deh kalau pagi-pagi udah pada beres, udah rapih semua kayak gini. Nah ini juga kebetulan karena Rapan lagi libur aja sih. Kalau dia nggak libur, kayaknya sih jam segini masih belum beres ya teman-teman. Karena aku itu emang banyak magernya dibanding rajinnya. Jangan salpok juga sama rak piring mini yang aku tumpuk. Nah ini tuh biar nggak nyempit-nyempiti tempat ya, karena dapur aku juga kan kecil. Jadi di sini untuk rak piringnya aku tumpuk kayak gini biar lebih enak, biar lebih leluasa aja sih. Untuk meja yang lainnya kan kita bisa naruh magicom atau apa gitu ya teman-teman. Nah dan di sini untuk toples-toplesnya ternyata udah pada kosong-kosong ya. Nih aku belum ngerepil lagi. Terus di sini kita repil beras dulu ya. Nah alhamdulillah ya, kemarin tuh aku beli beras nih sisa setengah liter kayak gini. Terus barusan pagi-pagi ada saudara yang nganterin ya teman-teman beras. Nah alhamdulillah nih rezeki hari ini ya teman-teman. Nah ini kayaknya kurang lebih sekitar 5 liter ya, karena ini tempatnya yang aku beli itu sekitar 5 liter gitu buat naruh beras. Nah dan ini penuh juga. Nah alhamdulillah nih jadi ada stok beras ya. Aku tadinya mau beli, ya udah nggak jadi karena ini ada yang ngasih. Lanjut, karena aku ini pecinta air dingin ya teman-teman. Pokoknya setiap hari itu udah wajib naruh air dingin di kulkas. Tapi kalau misalkan aku pakai batu es, aku kurang suka ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih suka kayak naruh air dingin aja kayak gitu, karena itu kan gak terlalu dingin-dingin banget. Nah oke teman-teman, di sini aku mau beresin dulu perintilan nih. Kayak di laci lemari aku tuh banyak banget perlengkapan apa ya, kayak lem, solatif, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya penting ya teman-teman. Tapi kadang suka di mana aja gitu naruhnya. Ya pokoknya yang mini-mini, yang imut-imut kayak gini tuh emang penting banget. Tapi kadang suka berantakan aja gitu. Untuk naruhnya tuh kayak nggak rapi, terus di mana aja gitu naruhnya. Nah ini mau aku pindah-pindahin, mau aku susunin juga ya teman-teman, biar nanti kalau misalkan butuh itu nggak langsung nyari-nyari kemana-mana gitu ya. Jadi udah di tempatnya langsung. Dan ini cucian baju aku ternyata udah numpuk ya teman-teman, ini udah 2 ember. Barusan juga aku ngambilin cucian yang dipaku-paku gitu. Biasanya suka banyak gantungan-gantungan baju gitu ya teman-teman. Padahal itu pakainya tuh baru setengah hari ataupun baru make, copot lagi kayak gitu. Ya udah nih aku ambilin aja. Aku tuh hari ini kayak pengen apa ya, pengen bersih-bersih aja sih mumpung Rafan lagi libur. Dan kebetulan ini rak sepatu aku juga udah kotor banget. Nah ini mau aku cuci karena di belakang itu sempit. Kalau misalkan aku pakai buat nyuci rak kayak gini, karena aku males nyopot-nyopotinnya ya teman-teman. Jadi aku nyucinya kayak gini aja. Dan ini di depan rumah, untungnya di depan ada selang air gitu ya teman-teman, jadi lebih enak dan lebih leluasa. Nah kayak buat nyuci tikar, sepatu kayak gitu juga lebih leluasa di depan sini ya teman-teman dibanding di depan. Nah dan ini untuk raknya sebenarnya aku pengen buang ya teman-teman, karena warnanya tuh aku kurang suka. Ini tuh dulu pas lagi ngontrak, pas masih belum nikah gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh beli rak sepatu karena di tokonya tuh nggak ada lagi warna lain, cuma ada warna orange. Ya udahlah nggak apa-apa, aku beli warna orange aja. Tapi ternyata awet loh sampai sekarang. Ini suka aku bawa-bawa, maksudnya tiap pindahan itu aku bawa. Dan ini tuh emang belum rusak sama sekali, masih kokoh, bener-bener kokoh. Jadi kayak ngebuangnya juga sayang ya teman-teman. Terus kalau misalkan mau dikasihin juga, kalau di sini susah ya mau ngasihin sama siapa, kecuali ya sama abang rongsokan gitu ya teman-teman. Tapi karena ini juga masih bermanfaat, masih bagus, jadi masih aku pakai ya. Nah dan di sini aku mau lanjut aja buat nyuci sepatu. Nih kita jemur-jemurin aja di depan rumah kayak gini. Walaupun ini gak terlalu panas banget ya teman-teman cuacanya, tapi jujur ya ini tuh gersang banget. Padahal ini gak terik banget sih mataharinya, tapi ini tuh gersang banget loh teman-teman. Karena emang udah lama juga sih di sini nggak hujan ya. Nah ini jangan salpok juga, di depan tuh masih banyak rongsokan-rongsokan. Ini belum diangkut sama abangnya teman-teman karena belum lewat. Biasanya kalau udah lewat nanti aku panggilin. Dan di sini juga masih berantakan banget, padahal sering aku beresin ya, tapi tetap aja berantakan lagi. Nah teman-teman, biar nggak sempit, karena suami tuh suka komplain kalau aku naruh rak sepatu di dapur katanya susah buat lewat. Jadi aku pindahin aja ke kamar kayak gini.
gini. Nih menurut teman-teman gimana aku naruh rak sepatu di kamar kayak gini. Tapi ini buat sepatu-sepatu bersih ya, bukan buat naruh sepatu bekas atau bekas pakai kayak gitu, sepatu-sepatu kotor enggak ya. Di sini tuh khusus buat sepatu-sepatu yang bersih. Oke lanjut ya, di sini aku mau beresin dulu tempat tidur. Kebetulan Rafan udah gak tidur-tiduran di sini nih, dia lagi di depan, jadi aku udah bisa beresin ya. Kalau ada Rafan di sini kan udah pasti nggak bisa loh teman-teman, dia kadang suka gambar-gambar, padahal udah aku sediain meja belajar juga. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh lebih suka apa-apa di kasur ya teman-teman, mungkin udah kebiasaan juga kali ya, namanya juga rumah kontrakan gitulah teman-teman. Jadi emang tempatnya tuh nggak luas, kita tuh mondar mandir ruang depan kamar kayak gitu ya, makanya banyak aktivitas yang kita lakuin di kamar juga. Apalagi kan kalau di depan ini kerasanya panas banget, kalau di kamar itu agak adem dikit lah ya, walaupun kipas nggak pernah mati kayak gitu. Oh ya, ini padahal aku belum ngerjain baju, belum nyuci baju, belum nyetrika, tapi nggak kerasa ya ini udah di siang hari aja. Nih aku mau beres-beres dulu di depan sama di depan rumah gitu ya teman-teman. Ini kayaknya mau aku siram aja, kalau cuman di pel itu kayaknya kurang bersih ya kalau di depan rumah itu. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.